Ya, selamat malam teman-teman yang ada di manapun. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips bagaimana cara memilih bibit yang berkualitas. Di memilih berkualitas itu memberdayakan tanaman tabur rapot, yang dimana tanaman rapot itu tidak menghasilkan ataupun bisa ditanam di lahan seadanya saja. Nah, sistem tabur rapat ini sangat memudahkan bagi kita untuk membuat suatu petani, di mana kita tidak bisa mencari lahan cukup besar, tapi kita bisa memanfaatkan tanaman ataupun lahan yang kecil. Nah, di sini saya akan memilih bibit-bibit yang berkualitas yang mungkin saya cukup tahu dari hasil pelatihan. Ada beberapa bibit yang akan saya paparkan untuk menjadi bibit yang berkualitas. Pertama, bibit yang terkenal dari vegetatif. Vegetatif ini karena dalam perkembangan bibit tersebut menunjukkan lebih karena ada lingkungan dari induknya, dan maka dari itulah kita lihat dari cacar bibit ini. Yang kedua yaitu dari akarnya. Akarnya itu dilihat seperti ini. Jadi kita dilihat apakah daunnya bagus ataupun tidak dari akarnya itu. Nah, ini contohnya adalah bibit dari cabai. Nah, kita buatnya itu dari tabur rapot, dimana bibit ini berasal dari bijinya. Jadi vegetatif tersebut kita lihat dari depannya. Nah, jadi kita lihat daun ini. Nah, daun ini kan segar, maka dari itulah kita akan ada pertumbuhan yang lebih baik lagi, sehingga akan ada pertumbuhan yang lebih baik lagi yang menghasilkan buah yang bagus. Jadi tanaman ini tanaman yang lebih baik karena kita tahu bahwa tanaman beberapa itu sangat mudah dan bisa diimplementasikan di lapangan pun. Nah, bibit yang kedua ini bibit memiliki kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik ini pastikan bibit yang digunakan adalah keadaan sehat, artinya bibit tersebut tidak bekas gigitan tanaman ataupun tidak sedang dihadapi oleh hama. Nah, tanaman ini tidak memiliki hama, dia bersih, jadi tidak ada hama sekalipun, maka ini bisa ditanam di tabur rapat. Terus yang ketiga yaitu bibit berasal dari tanaman induk yang sudah cukup umur. Pastikan juga bibit yang Anda dapatkan adalah bibit yang berasal dari indukan. Indukan yang cukup umur, maksudnya dari cukup umur di sini adalah tanaman indukan telah mengalami proses pembuatan setidaknya 3 kali semenjak pertama kali ditanam. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu yang keempat, kita harus memilih bibit sistem perakaran yang kuat. Nah, tanpa bibit yang akar yang kuat, maka si tanaman ini akan layu dan tidak mudah terserang penyakit. Bibit yang akarnya mudah di pot Anda memiliki sistem perakaran yang sangat kuat. Contohnya umurnya bibit itu bisa bagus, perkembangannya bisa signifikan, dari vegetatif bisa mudah kita cerna, terus dan ya bisa menghasilkan buah-buah yang layak dan bersih dan sehat, apalagi ditanamnya di tabur rapot tersebut. Nah, jadi inilah hasil contoh dari pemilihan bibit yang berkualitas. Demikian itu tip dan kualitas yang telah saya lakukan. Jadi ini gimana kita melihat bibit itu bagus dari daun, batangnya, tumbuh tanahnya, dan dari sedimentasi kita bagaimana cara memilih bibit yang berkualitas. Bibit berkualitas itu sangat mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman yang kita miliki. Mungkin itu tip yang saya tahu, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.